Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada ibu dosen, rekan-rekan, serta siapapun yang sedang menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Oki. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji pertama dengan materi presentasi kasus-kasus bisnis yang berkaitan dengan etika bisnis serta pengambilan keputusan manajerialnya. Baik, kita langsung saja ke materi bahasan yang pertama, yaitu kasus yang sesuai dengan etika bisnis. Saya contohkan sebagai berikut. Suatu perusahaan pengemban melakukan perjanjian dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Nah, dalam perjanjian tersebut, si perusahaan pengembang telah memberikan spesifikasi bangunan seperti yang diinginkan oleh perusahaan pengembang. Dan si perusahaan kontraktor ini mampu menyelesaikan bangunan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara perusahaan pengembang dan dengan perusahaan kontraktor tersebut. Nah, perjanjian yang sesuai inilah yang disebut dengan kasus bisnis sesuai dengan etika bisnis, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan di antara kedua perusahaan tersebut. Terima kasih. Prinsip etika bisnis. Nah, salah satu problem etika bisnis yang sedang marak terjadi pada tahun kemarin yaitu perang antara provider seluler XL dengan Telkomsel. Nah, kini perang antara dua kartu perdana ini sedang marak terjadi. Nah, saling menjatuhkan dan tidak tanggung-tanggung menyindir secara vulgar. Nah, dalam kasus ini terdapat satu kompetitor yaitu dari artis pelawak yaitu Sule dengan menyatakan dia adalah sebagai bintang iklan di kartu perdana XL dan sekarang pindah ke kartu perdana simpati yang menurutnya lebih murah, ujarnya secara jujur. Nah, dalam konteks ini beliau tidak tanggung-tanggung secara tidak sesuai dengan konsep periklanan, yaitu dia masih mengiklankan XL namun sudah pindah ke kartu perdana simpati, padahal iklan tersebut masih ditayangkan di televisi. Nah, tidak sewajarnya bahwa bintang iklan pindah ke produk lain dalam kurun waktu yang kurang dari 6 bulan atau singkat. Nah, dari kasus ini sudah menjadi problem dari etika bisnis tersebut. Nah, banyak ada problem etika bisnis yang lain yang belum dipangkas. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, selamat malam Budi Santar Roma dan serta rekan-rekan yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Priska Yuliana Paat, NIM 190-1136. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok etika bisnis yang akan menjelaskan lanjutan materi yang dari sebelumnya. Untuk materi yang saya bawakan yaitu ada pembeda atau kasus yang sesuai dengan etika bisnis. Di sini bisa saya jelaskan berdasarkan dari contoh di atas atau sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Itu dapat dibedakan bahwa etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah yang harus dipelajari oleh semua perilaku bisnis. Karena dalam berbisnis sangat penting untuk beretika dan melakukan persaingan yang sehat antar pelaku bisnis. Jadi kita dapat melihat di contoh di atas yang sebelumnya dijelaskan. Itu pelaku bisnis yang menggunakan etika dalam berbisnis akan mengikuti transparansi, kejujuran, dan nilai-nilai moral yang baik. Sedangkan pada contoh ketiga ialah contoh kasus yang melakukan penipuan dan penyesatan. Sangat tidak bagus dan merusak nama dan citra perusahaan. Sekian materi yang saya bawakan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nana Duyanti, NIM 190-11142. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Jadi penyebab munculnya atau permasalahan di perusahaan merupakan suatu langkah penting untuk meminimalkan pengaruh penyebab atau masalah etika bisnis dalam kinerja perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikitnya ada 4 faktor yang pada umumnya menjadi penyebab timbulnya masalah etika bisnis di perusahaan. Yaitu untuk yang pertama
pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, di sini ada tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, ada pertentangan antara tujuan perusahaan dengan perorangan. Yang berikut akan diurai pengertian dari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah etika di dalam bisnis pada sebuah perusahaan. Perkenalkan, nama saya Desa Kadek Kartikasari, NIM 190111147. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian penyelesaian masalah. Menurut Georgi R. Terry menjelaskan bahwa penyelesaian masalah sebagai pemilihan alternatif bahkan lebih. Cesar Bernard mengatakan bahwa analisis pembuatan keputusan yang komprehensif, yaitu menggunakan teknik untuk menyederhanakan pemilihan. Secara sederhana, bahwa pengambilan keputusan yaitu memilih alternatif dalam menyelesaikan persoalan organisasi. Menurut Dunn, di tahun 1994 menjelaskan bahwa masalah merupakan kesenjangan Dahlin dan Sein jika dilihat dalam bahasa statistik, yaitu deviasi. Menurut Superanto 1998-21, masalah adalah suatu yang tidak sesuai dengan harapan. Menurut Atos Dircho 1990 halaman 161 mengatakan apa yang telah ditetapkan tidak terwujud. Menurut Epsilon 1996 halaman 203 secara sederhana mengatakan bahwa masalah merupakan sebuah potensi kerugian bagi organisasi. Menurut Dunn 1994 menjelaskan beberapa karakteristik masalah keputusan. Yang pertama, memandang masalah secara holistik. Yang kedua, klasifikasi penyebab persoalan. Yang ketiga, keputusan ada ketika ada pembuatan keputusan yang ingin berubah dan memberi solusi atasnya. Yang keempat, terdapat beragam dinamika dalam selesaikan masalah. Menurut Dunn 1994 menguraikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah sederhana, persoalan yang tidak diselesaikan dengan tidak terlampau banyak alternatif. Keputusan cukup diyakini keakuratannya. Yang kedua, masalah agak sederhana, sebuah keputusan yang di dalamnya terlibat tidak terlampau banyak keputusan dengan hasil yang belum diyakinkan. Yang ketiga, masalah rumit, masalah yang mengikutnya banyak mengambil keputusan dalam hasil dari setiap alternatif tidak dapat dipastikan. Adapun Epsilon 1996 halaman 203 membedakan masalah yang sebagai berikut. Yang pertama, masalah struktur. Sebuah masalah memiliki relasi antara elemen sehingga dapat dipahami pengambilan kebijakan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak dapat dipahami mengambil keputusan. Yang ketiga, masalah semi-struktur merupakan masalah elemennya hanya dipahami oleh pemecah masalah. Shyagin 1980 halaman 98 menjelaskan bahwa masalah dapat dijelaskan dengan baik, artinya sebagian masalah sudah dapat diatasi. Poton dan Zwicky 1986 halaman 103, walaupun mendefinisikan masalah bukan hal gampang, namun tetap harus diselesaikan dengan pengambilan keputusan. Sementara Starr 1978 mengatakan bahwa terdapat pengambilan keputusan yang menyelesaikan masalah, namun ada juga yang menundanya dengan alasan tujuan yang diharapkan. Ruang lingkup organisasi dan keuntungan hanya diharapkan. Oleh karena itu, Dunn 1994 secara tegas mengatakan bahwa dalam mencari solusi harus dipahami terlebih dahulu hakikat persoalan. Dunn menyebut ada 4 fase. Yang pertama, pencarian masalah, sebuah tahap mengidentifikasi dan menghadirkan apa persoalan sebenarnya yang terjadi. Yang kedua, pendefinisian masalah, yaitu menjelaskan substansi masalah dari hal paling kecil sampai hal besar. Yang ketiga, spesifikasi masalah, yaitu tahap analisis yang memperluas masalah secara logis. Yang keempat, penghayatan masalah, sebuah tahapan merumuskan masalah dengan cara memahami situasi masalah.
Menurut STAR 1978 memberikan 4 cara dalam mengenai masalah. Yang pertama, konfrontasi berhadapan sebuah masalah yang dikaji dari fenomena. Yang kedua, mengawasi pencegahan keputusan yang membuat resiko. Yang ketiga, gangguan eksternal merupakan reaksi eksternal atas keputusan sebelumnya. Yang keempat, pencarian acak. Apabila tidak masalah ditemukan, maka dimunculkan asumsi bahwa tidak ada apapun yang sempurna. Menurut Kaim 2003, terdapat beberapa masalah dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, keinginan pragmatis mengatakan bahwa masalah sudah ada padahal belum teridentifikasi. Yang kedua, sering merumuskan masalah dalam wadah yang sempit yang dapat menghambat gerak organisasi. Yang ketiga, sering menyimpulkan gejala-gejala sebagai persoalan. Contoh, sakit kepala bukan berarti harus diobati dengan pil Paramek. Bisa jadi sedang ada persoalan kuliah. Perkenalkan, nama saya Putu Suci Ayu Dewi, NIM 1901148. Berikut saya akan menerangkan materi tentang kondisi dalam penyelesaian masalah. RIFA-I 2020 148 merekomendasikan beberapa hal penting dalam menyelesaikan masalah. Brainstorming, seorang pembuat keputusan melakukan teknik memancing anggota organisasi dengan mengajaknya diskusi agar muncul solusi yang dapat dijadikan alternatif. Kedua, teknik grup nominal, sebuah cara yang dilakukan pembuatan keputusan agar anggota organisasi dapat menilai data dan fakta yang ada. Teknik Delphi, seorang pembuat keputusan memperoleh data dari para ahli dengan selenggarakan sebuah forum. Para ahli kemudian diminta menjawab mengenai persoalan yang ingin dicari solusinya. RIFA-I 2020-148 mengemukakan langkah-langkah apa saja sekiranya perlu dilakukan dalam menangani masalah. Yang pertama, mengusahakan keterangan dan penjelasan yang lebih lanjut tentang masalah itu sendiri. Yang kedua, identifikasi sasaran dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengukur tingkat keberhasilan. Yang keempat, menentukan kriteria keberhasilan mencapai tujuan. Yang kelima, memperhatikan sektor lingkungan. Yang keenam, meneliti satu persatu alternatif pemecahan masalah sehingga masing-masing diketahui kelemahan dan keunggulannya. Yang ketujuh, merumuskan model mana saja yang kemudian untuk memecahkan masalah. Yang ke-8, mengumpulkan data untuk pengukuran dan pemilihan alternatif yang paling tepat untuk pemecahan masalah. Yang ke-9, mengadakan perbandingan antara model yang satu dengan model yang lain. Yang ke-10, mengetes hasil analisis untuk lebih meyakinkan. Yang ke-11, mempertimbangkan juga apakah terdapat juga segi-segi ketidakefisienan yang terjadi. Yang ke-12, mengadakan ringkasan bila mana perlu menyertakan juga saran-sarannya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas atensinya. Saya berharap semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita selalu dalam keadaan sehat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.